Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai akuisisi. Perkenalkan kami, yang pertama saya Desi Wijaya, absen 4. Saya Anisatun Halimah, absen 2. Saya Vina Uli, absen 2. Saya Seviana, absen 20. Saya Safia Liviani, absen 21. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama, deskripsi akuisisi, yang kedua, mengenai sebab akuisisi, yang ketiga, contoh perusahaan yang diakuisisi, dan yang keempat, dampak dari akuisisi. Yang pertama ada deskripsi akuisisi. Akuisisi adalah proses penggabungan usaha bisnis di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi atau acquirer, menjadi pengendali terhadap aktiva bersih dan kegiatan operasional perusahaan yang diakuisisi atau acquire dengan cara memberikan aktiva tertentu, mengakui kewajiban, dan mengeluarkan sejumlah saham. Jenis akuisisi ada 3. Yang pertama, akuisisi horizontal, yaitu suatu proses untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain yang memiliki bidang bisnis yang sama, baik dari sisi kesamaan produk, aliran distribusi, dan pemasaran. Biasanya tujuan akuisisi horizontal yaitu untuk memperluas pangsa pasar dan menjadi market leader. Yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu suatu proses untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain yang memiliki rantai produksi yang sama, seperti bisnis yang bergerak pada produksi hulu ke hilir. Biasanya tujuan akuisisi vertikal yaitu untuk mendapatkan kepastian tersedianya pasokan dan penjualan produk. Yang terakhir yaitu akuisisi konglomerat, suatu proses untuk mengambil alih mayoritas saham perusahaan lain yang memiliki produk berbeda. Biasanya tujuan akuisisi konglomerat yaitu untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan secara komprehensif. Karakteristik dan ciri-ciri akuisisi. Yang pertama, proses akuisisi perusahaan berbentuk persero atau PT dilakukan dengan mengambil alih mayoritas saham. Sedangkan untuk perusahaan berbentuk OD, CV, dan firma, proses akuisisi dilakukan dengan mengambil alih mayoritas aset. Yang terakhir, perusahaan yang diakuisisi akan tetap berdiri, namun kegiatan operasionalnya dikendalikan oleh pengakuisisi. Manfaat dari akuisisi. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi persaingan, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bisnis yang sama. Yang ketiga, meningkatkan peluang untuk menjadi market leader. Yang keempat, menjajaki pangsa pasar baru yang ideal. Dan yang terakhir, sebab dari akuisisi. Diversifikasi usaha. Perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, terutama yang bergerak di industri yang berbeda, maka itu bisa dijadikan sebagai diversifikasi bisnis. Diversifikasi usaha merupakan suatu proses menjalankan bisnis di bidang yang berbeda-beda.
bertujuan untuk meminimalkan resiko bisnis. Jadi, kalau bisnis yang satu rugi, maka masih ada bisnis yang lain yang menguntungkan. Yang kedua, menguasai pasar. Perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain yang bergerak di bisnis yang sama, maka tujuan itu dilakukan untuk bersama-sama menguasai pasar, terutama di segmen yang menjadi target. Misalnya, perusahaan A bergerak di bidang bisnis pakaian, dan perusahaan B juga bergerak di bisnis pakaian. Akuisisi dilakukan untuk menyatukan bisnis A dan B agar sama-sama maju untuk menguasai pasar bisnis pakaian, sehingga perusahaan lainnya dapat dikalahkan. Meningkatkan research. Perusahaan yang melakukan akuisisi perusahaan lain tentu saja akan meningkatkan sumber daya perusahaan dengan kapasitas karyawan yang lebih besar. Itu memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memperoleh laba yang optimal. Mempercepat pertumbuhan. Sudah sangat jelas bahwa ketika perusahaan melakukan akuisisi, sumber daya yang dimiliki akan meningkat, jaringan bisnis meluas, dan pada akhirnya itu bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan sehingga perusahaan berpotensi menjadi big company. Mengurangi persaingan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, akuisisi pada perusahaan yang bergerak di sektor bisnis yang sama tentu saja akan mengurangi persaingan, karena mereka sudah bergabung menjadi satu kesatuan yang kuat. Dengan demikian, potensi untuk mengalang pesaing lain bisa lebih besar. Lalu ada contoh perusahaan. Yang pertama ada Philip Morris melakukan akuisisi terhadap PT Sampurna. PT XL Axiata melakukan akuisisi terhadap PT Axis Telecom. Lalu yang ketiga ada PT Danone melakukan akuisisi terhadap PT Aqua Golden Mississippi. Yang keempat ada PT Bank Rakyat Indonesia melakukan akuisisi terhadap PT Bank Angko Niaga. Lalu ada dampak perusahaan setelah diakuisisi. Dampak terhadap kinerja keuangan, akuisisi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan, dapat dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio keuangan sebelum dengan sesudah akuisisi. Rasio-rasio keuangan yang berbeda antara sebelum dengan sesudah akuisisi terdiri dari rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio, rasio aktivitas yang diukur dengan total asset turnover, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio, serta rasio profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya akuisisi. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio profitabilitas, terutama untuk rasio gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya akuisisi. Jadi, bisa disimpulkan, akuisisi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya, tetapi akuisisi tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun demikian, untuk rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas menunjukkan adanya perbaikan kinerja keuangan, walaupun pengaruh tersebut tidak signifikan. Sedangkan untuk rasio profitabilitas menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi ke arah yang negatif, atau penurunan kinerja keuangan. Hal ini sangat dimungkinkan sebagai akibat adanya beban bunga utang yang memberatkan, sehingga untuk tahun-tahun pertama sesudah akuisisi, rasio profitabilitas perusahaan cenderung tampak menurun.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, saya mau bertanya. Apakah dalam proses hukum melakukan akuisisi, harus mendapat persetujuan dari Menkumham? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Saya Farida mau bertanya. Ya, Zul. Pertanyaannya, mengapa dampak akuisisi tidak berpengaruh signifikan pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas? Gimana, Zul? Tolong ulangi lagi. Suaranya kurang jelas. Mengapa dampak akuisisi tidak berpengaruh signifikan pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas? Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Apakah akuisisi memerlukan persetujuan dari menteri? Jawabannya adalah bagi suatu perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, dan akuisisi atau pengambil alihan, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali merubah AD yang mencakup satu atau lebih perusahaan tersebut. Dalam hal yang terjadi penggabungan, peleburan, dan akuisisi dengan perubahan AD yang demikian, penggabungan, peleburan, dan akuisisi baru mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh menteri tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Zulfa, kami diskusikan terlebih dahulu ya, Zul. Yes.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Sulfa, mengapa laporan keuangannya tidak berpengaruh secara signifikan. Karena menurut diskusi kelompok kami, tidak ada perubahan signifikan pada rasio tersebut. Karena akuisisi kan merupakan pengalihan perusahaan, jadi yang bertambah adalah modal dari kedua perusahaan tersebut. Saya ingin menambahi jawaban dari Safi. Rasio profitabilitasnya yang berubah signifikan itu dikarenakan karena terjadinya pembayaran seperti utang pajak, utang bunga. Jadi perusahaan yang mengakuisisi mengambil alih perusahaan yang diakuisisinya agar tidak mengalami rugi lebih besar lagi, sehingga profitabilitasnya itu yang berubah signifikan. Seperti itu. Apakah dapat diterima jawabannya? Ya, bisa. Makasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi maupun dalam penyampaian jawaban, kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.